Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Rantau Official ya guys. Kali ini kita mau berkunjung atau jalan-jalan ke Bandara APT Pranoto Samarinda ya guys. Nah, ini kita sudah memasuki jalan di depan untuk menuju ke Bandara APT Pranoto ya guys ya. Sebentar lagi kita mau masuk di area scan untuk parkir ya guys ya. Nah, untuk masuk bandara ini kita sediakan ya uang elektronik ya guys, seperti ya macam-macam, mau kartu Brizi, BCA atau tap cash BNI juga bisa ya guys ya. Jadi kita kalau mau ke sini itu harus mempunyai kartunya dulu ya guys ya. Kalau tidak punya ya kita tidak bisa masuk guys. Jadi nah, ini kakak saya lagi mempersiapkan kartu karena lupa naruh di luar dan harus mencari dulu di dompet ya guys ya. Jadi agak lama masuknya guys. Nah, di sini itu bisa pakai beberapa kartu ya guys ya. Udah semua kartu juga udah bisa. Nah, itu tempat scan warna kuning tadi itu nyeken ya guys ya. Biasanya kan pakai tombol ini hijau sama apa ini buat kartu parkir, tapi sekarang udah pakai scan ya guys ya. Nah, itu kita scan saja ya guys ya. Itu kakak saya lagi nyeken, karena nyekennya agak susah ya guys ya. Kadang sensornya itu tidak terlalu responsif ya guys ya, jadi agak lambat gitu guys. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam ya guys ya. Kita jalan menuju parkiran ya guys. Nah, ini masuknya lumayan jauh sih guys ya, mungkin ada sekilo setengah sekilo setengahan paling ya, sekitar segitu ya guys ya. Lumayan jalannya bagus ya guys, masuk ke sini jalannya bagus. Di di kiri kanannya ada pepohonan gitu ya guys ya, jadi tidak kosong ya guys, juga tidak terlalu panas kalau siang hari guys. Nah, jalannya di sini juga udah dua arah ya guys, satu buat masuk, satu untuk keluar guys, jadi tidak berdempetan itu ya guys ya. Nah, itu kita sudah bisa lihat ya guys Bandara APT Pranoto yang terletak di Samarinda ya guys ya. Tidak tahu juga lokasi tepat di mana, tapi masih di kawasan Samarinda ya guys ya. Masih Samarinda, Kalimantan Timur guys. Kita mau ke parkir dulu ya guys ya, karena parkirnya motor itu agak jauh dari tempat agak jauh dari depannya gitu ya guys ya. Nah, ini sudah di dalam ya guys ya. Ini tadi setelah kakak saya ngantar parkir, saya berangkat ke dalam, sudah check in, kemudian ini sudah mau memasuki pesawat ya guys ya. Kita kebetulan ini naik pesawat AirJet ya. Jadi ini pengalaman pertama kali untuk naik pesawat AirJet ya guys ya. Karena di rute penerbangan Samarinda itu ini kebetulan tujuan untuk ke Yogyakarta ya, ke Bandara Yogyakarta International Airport ya. Jadi tujuan dari Samarinda ke Yogyakarta International Airport ya guys ya. Karena memang untuk tiket ekonomi sendiri itu jarang ya guys ada. Kebanyakan hanya ada pesawat super jet ya guys ya. Nah, jadi kita naik pesawat super jet saja ya guys ya. Ini sudah masuk ke dalam, ini kita sudah sampai ke tempat duduk ya guys ya. Ya, kalian seperti ini ya guys ya. Menurut saya pelayanannya di super jet ini lumayan ya guys ya. Ya, lumayan sangat bagus ya guys, bagus ya. Tidak untuk untuk pesawat kadet ini semua ya, tapi untuk semua pelayanan pesawat sih bagus-bagus ya guys ya. Mereka melayani penumpang
dengan sepenuh hati ya guys ya, membantu penumpang mencari tempat duduk, mengatur bawaan penumpang itu ya guys ya. Nah ini kita sudah mau mulai lepas landas ya guys ya. Ini kebetulan untuk kameranya agak buram ya guys ya, karena kacanya itu tidak terlalu bening ya, kaca pesawatnya itu terlihat agak buram, jadi untuk hasil kameranya di dalam pesawat itu tidak terlalu jernih gitu ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri ya guys, jadi tidak terlalu jernih, tapi kalau aslinya itu kameranya jernih ya guys ya, cuman ini hanya karena kacanya saja bermasalah, sama kacanya saja ya guys ya. Nah ini kita sudah lepas landas ya guys ya, kalian bisa lihat ini pesawatnya melaju dengan kencang ya guys ya, melaju dengan kencang mau mengudara ya guys ya. Jadi kita di pesawat itu boleh menggunakan handphone, boleh mengoperasikan handphone asalkan dengan mode pesawat ya guys ya. Jadi tidak diperkenankan di dalam pesawat untuk menggunakan handphone dengan posisi on jaringan atau sinyal hidup atau pakai data dinyalain ya guys. Tidak boleh ya guys ya. Kalian boleh menggunakan HP dalam posisi dalam posisi mode pesawat ya guys, karena dalam mode pesawat ini insya Allah tidak akan mengganggu sistem penerbangan ya guys ya. Jadi kan handphone kan memang sudah dirancang ada mode pesawatnya ya guys ya. Oke guys, nah ini kita sudah sampai di atas ya guys ya. Ini sudah posisinya, kita sudah boleh melepaskan sabuk pengaman ya guys. Kalian bisa lihat pemandangan di awan ini ya guys ya. Pemandangan di awan hari ini kita lihat cukup tebal ya guys, awannya cukup tebal, harinya cerah, cuman untuk awan putihnya cukup tebal ya guys ya. Karena mungkin kalau menabrak awan putih itu juga bahaya, kayaknya bahaya ya guys ya. Karena dulu saya pernah naik pesawat itu waktu hujan ya guys ya. Jadi waktu hujan sering melihat awan hitam terus sambaran kilat gitu guys. Jadi kalau pesawat itu menabrak gumpalan awan hitam itu rasanya kita seperti naik bus ya, naik bus menabrak lubang-lubang. Jadi kita di dalam pesawat itu goyang-goyang itu ya guys, goyang seperti ya sama saja sih kita naik bus itu. Kalau jalannya bagus lancar ya busnya ya lancar ya, maksudnya busnya tentram damai. Tapi di pesawat juga sama saja, kalau memang tidak ada kendala, tidak ada halangan, tidak ada apapun di depan, itu penerbangannya sangat lancar ya guys ya, lancar damai, tidak ada goncangan ya guys ya. Nah kalau udah seperti ini itu sangat enak, sangat lancar ya guys ya. Kalian bisa lihat di luar itu awannya ini sudah mulai kelihatan tipis ya guys ya. Jadi di atas itu tidak selalu kita melihat atau tidak selalu berhadapan dengan awan yang tebel ya guys ya. Kadang misalnya di sini awannya tebel, nanti di pertengahan tipis, nanti ada yang tebel lagi. Nah ini guys, kita ketemu awan yang tebel lagi ya guys ya. Ini sangat tebel ya, kita tidak bisa melihat bagian bawah ya, tidak bisa melihat pemandangan di bawah ya guys ya. Jadi sangat tebel ya guys ya. Cuman kita emang posisi terbangnya di atas awan tebel ini ya guys ya. Kadang terbangnya awannya kadang yang tebal itu di jalur penerbangan ya guys. Kadang kita merasakan goncangan sedikit gitu guys, tapi insya Allah aman ya guys ya. Kita di dalam pesawat itu selalu berdoa saja ya guys ya, semoga diberikan keselamatan dari berangkat sampai pesawat turun ya guys ya. Karena naik pesawat itu kita sudah di udara gitu ya guys ya. Kita kalau terjadi apa-apa di pesawat kan ibaratnya kita udah di antara hidup dan mati ya guys ya.
karena kebanyakan kan ada yang pesawat jatuh itu pasti, apalagi kalau jatuhnya di tengah laut atau di manapun itu ya guys ya, kalau pesawat jatuh pasti sangat banyak memakan korban ya guys ya, jarang ada yang selamat ya guys ya, karena mungkin tidak tahu juga sih guys apa resikonya kalau kita naik pesawat itu. Ya resikonya sih cuman jatuh ya guys ya, mungkin untuk resiko lain ya insya Allah nggak ada ya guys ya. Tapi untuk penerbangan itu ya guys, saya udah sering naik pesawat sampai saat ini udah puluhan kali, tapi alhamdulillah ya guys ya, pesawat apapun itu yang saya naikin alhamdulillah pesawatnya selalu aman, selalu membawa kita dengan selamat sampai ke tujuan ya guys ya. Jadi buat di luaran sana jangan takut ya guys untuk mencoba naik pesawat ya guys ya. Jangan takut, jangan beranggapan pesawat itu bahaya ya guys ya. Ya semua apapun kendaraan, apapun itu semua pasti ada bahayanya masing-masing ya guys ya. Tapi semua sudah pasti ditangani dengan baik dan benar ya guys ya. Apalagi sekelas pesawat maskapai ini ya guys ya, sebelum mereka membawa kita terbang itu mereka pasti sudah memastikan bahwa unit pesawat yang bakal diterbangkan ini pasti sudah dicek dengan 100% aman ya guys ya, karena itu sudah semua sudah dikendalikan, sudah diatur, sudah sudah dicek, sudah dipastikan bahwa unit ini pasti aman. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa di perjalanan gitu ya guys ya. Oke guys, nah ini guys kalian bisa lihat guys, ini kebetulan kita menabrak awan ya guys. Nah ini saya merasakan goncangan yang lumayan ya guys ya, karena memang awannya sangat tebal ya guys ya, tidak bisa dihindari dari atas itu pas di jalur ya guys ya, emang jadi seperti itu. Jadi ini kita posisinya di atas, di bawah itu ada awan tebal ya guys ya, jadi pasti bakal mengalami goncangan yang luar biasa ya guys ya. Tapi kalau awan putih seperti ini saja insya Allah tidak terjadi apa-apa ya guys ya. Tapi kalau untuk awan hitam, awan yang ada hitam-hitam itu mungkin itu yang bisa menyebabkan hujan itu ya guys ya, mungkin ya itu mungkin bisa lebih berbahaya ya, lebih padat tapi berbahaya gitu guys ya. Tapi untuk awan putih seperti ini insya Allah lebih aman ya guys ya. Jadi kita bisa lihat tadi tidak terjadi apa-apa, hanya guncangan saja ya guys. Oke guys, kita sudah ini sudah tidak lama lagi ya guys sampai ke Bandara Yogyakarta ya guys ya, karena ini saya bikin videonya sedikit-sedikit gitu ya guys, jadi skip di jalan. Kadang kalau ada yang momen bikin video gitu guys, ini hanya tentang cerita ya guys, tentang cerita pengalaman saya naik pesawat ya guys ya. Jadi ini buat berbagi ke kalian bagaimana kondisi di udara, bagaimana situasi di udara gitu ya guys ya. Jadi yang udah pernah atau tahu naik pesawat, kalian juga pasti tahu ya guys ya kalau di atas itu seperti apa. Nah ini kita sudah dekat ya guys, sudah memasuki wilayah Yogyakarta ya guys ya. Ini sudah di tepi, udah hampir mendekati laut ya, pantai ya guys ya. Ini sudah itu, kalian bisa lihat di bawah ombak pantai atau buih-buih busa pantai itu sudah terlihat ya guys ya. Nah itu guys, ini kita sudah terbang mulai merendah ya guys ya, sudah nah ini sudah mau berbelok ya guys menuju ke Bandara Yogyakarta International Airport ya guys. Nah kalian bisa lihat itu laut ya guys, sangat jernih, bening, berwarna biru gitu ya guys. Yang putih itu ombak ya guys ya, ombak biasa di pesisir pantai pasti seperti itu ya guys.
Nah ini guys, kita sudah bisa melihat daratan ya guys, karena terbangnya sudah agak rendah gitu ya guys ya. Itu kita bisa lihat untuk apa namanya, apalah, sudah kelihatan lahan ya guys. Oke guys. Oh ya, buat kalian semua ya guys ya, yang pernah nonton video aku, yang belum subscribe, apa pendatang baru, jangan lupa ya guys ya untuk subscribe channel ini ya guys ya. Karena tanpa ada bantuan kalian, tanpa ada support dari kalian semua, channel aku ini tidak akan bisa berkembang ya guys ya. Saya sebagai perintis ya guys, bukan pewaris ya guys. Catat ya guys, perintis bukan pewaris ya guys ya. Saya apa namanya ya, orang desa di sebuah desa dari Kalimantan merantau ke Yogyakarta ya guys ya. Kebanyakan kan orang Jawa merantau ke Kalimantan. Nah ini kebalik guys, orang Kalimantan merantau ke Jawa ya guys ya. Ini pernyataan ini sangat banyak dipertanyakan oleh orang-orang Jawa ya guys ya. Kamu kenapa kok merantau ke Jawa, padahal orang Jawa sendiri itu sangat banyak merantau ke Kalimantan ya guys ya. Nah dan saya menjawab ya guys ya, karena di Jawa ada hati yang tertinggal ya guys ya. Jadi saya kembali merantau ke Jawa ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Nah ini kita sudah posisi mau landing ya guys, mau turun ke bandara ya guys ya. Ini sudah dekat ya guys. Kalian bisa lihat nanti kalau pesawat turun ke bandara itu, setelah bannya menyentuh jalan itu pasti terjadi goncangan ya guys ya, lumayan kencang ya guys. Nah seperti ini guys, ini lumayan bergoyang ya guys ya, karena kita sudah dipastikan selamat sampai tujuan ya guys ya. Setelah bisa landing dengan sempurna, kita sudah bisa dipastikan datang sampai tujuan dengan selamat ya guys. Nah guys, kalian bisa lihat ini sudah mendarat dengan selamat ya guys ya. Hanya tinggal menunggu pesawat berhenti dengan sempurna ya guys ya, seperti sempurna cintaku padanya ya guys ya. Oke guys, kalian yang nonton video aku kenapa ya guys tidak pernah komen, apa tidak pernah memberi kritik dan saran gitu ya guys ya, kenapa begitu guys. Oke guys, jadi buat kalian ya guys ya yang mampir, yang nonton, tinggalkanlah komen, subscribe ya guys ya, karena itu sangat berarti, sangat berharga buat saya ya guys ya. Nah ini guys, ini sudah kelihatan ya guys, itu Bandara Yogyakarta International Airport ya guys. Nah ini kita sudah hampir sampai. Nah guys, ini kita sudah turun dari pesawat ya guys, kita menuju ke ruang Bandara International Airport ya guys ya. Oke, kita di sini pelan-pelan saja ya guys ya, mengantri. Jadi kemarin untuk penerbangan pesawat RJ dari Samarinda ke Yogyakarta itu lumayan ya guys ya, penumpangnya lumayan penuh ya guys. Cuman ada beberapa kursi yang memang kosong, tapi saya lihat itu dari depan sampai belakang hampir terisi semua ya guys ya. Jadi banyak juga ya guys ya, penumpang dari dari Samarinda menuju ke Yogyakarta ini ya guys ya. Nah ini kita sudah memasuki ruangan ya guys ya, menuju ke luar ya guys. Ada yang ini kita menuju ke ruang bagasi dulu ya guys ya, yang mau mengambil
mau ngambil bagasi silakan, yang mau menunggu sanak saudara silakan, yang langsung mencari jemputan ya silakan ya guys ya. Ini kita lihat ya guys, apa situasi atau keadaan di dalam bandara Yogyakarta International Airport di bagian arah kedatangan ya guys ya. Nah, kita di sini disuguhkan ya guys karya seni yang dominan berwarna kuning ke orange itu ya guys ya. Ini karya menurut saya luar biasa ya guys ya, luar biasa indah, cantik dan menawan ya guys ya. Ini sangat artistik sekali ya guys. Nah, di sini kita sudah mengarah ya guys. Perjalanan dari pesawat menuju ruang bagasi di bandara ini lumayan ya guys ya, lumayan jauh. Kita mutar untuk menuju ruang bagasi ya guys, maupun ruang halaman atau ruang penjemputan parkir ya guys. Lumayan jauh sih menurut saya guys ya. Tapi walaupun jauh ya guys ya, itu tidak membuat kita capek atau lelah ya guys, karena sudah disuguhkan dengan pemandangan sekitar yang memanjakan mata ya guys ya. Nah, di sini kita banyak spot-spot untuk bisa berfoto ya guys, bikin video ya guys ya. Jadi kalian tidak usah khawatir ya guys. Nah, ini kita sudah mau sampai ya guys. Ini sudah turun. Jadi untuk turun di sini, di bawah itu sudah ruang tunggu bagasi ya guys ya. Nah, kita turun terlebih dahulu ya guys. Nah, ini kalian bisa lihat di bawah itu sudah tempat tunggu bagasi ya guys ya. Jadi yang mau ngambil barang-barang di bagasi, kita nunggu dulu ya guys ya, karena barang-barang kita lagi dipersiapkan atau di loading untuk kesini ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat guys, itu seperti apa, roll yang berputar mengelilingi hitam-hitam itu tempat nanti bagasi kita ditaruh ya guys, dan berputar di sini ya guys ya. Nah, ini guys tampilan ruang bagasi, ruang tempat mengambil barang kita nanti ya guys ya. Ini desainnya sangat artistik ya guys ya, sangat bagus. Nah, seperti ini guys, tempatnya sangat luas sekali ya guys ya. Sini kita menunggu terlebih dahulu ya, mungkin beberapa menit saja guys, barang kita bakal di loadingkan dari pesawat kita ya guys. Nah, kebetulan karena memang saya tidak ada barang di bagasi, jadi tidak perlu ya guys menunggu, langsung saja ke luar atau ke atas, atau menunggu atau mencari taksi gitu ya guys ya. Karena kebetulan saya dijemput, jadi saya bisa keliling-keliling terlebih dahulu ya guys, keliling-keliling terlebih dahulu melihat situasi di depan bandara atau di atas ya guys ya. Nah, kalau saya kebetulan memang mau naik ke atas, ke keberangkatan ya guys ya, karena di sana itu bagus buat spot foto ya guys. Di sana juga banyak orang buat berfoto-foto, karena memang tempatnya di penjemputan itu di desain bagus ya guys ya, bagus banget ya guys ya. Baik dari atas sampai ke bawah itu semuanya bagus, tertata dengan rapi ya guys ya. Jadi orang yang datang ke bandara ini pasti terpana ya guys, melihat keindahan, kemegahan bandara Yogyakarta International Airport ini ya guys ya. Nah guys, ini kita sudah keluar ya guys, kita mau naik ke atas. Oh ya guys, di bagian bawah ini terdapat kolam ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat ya guys, di depan ini ada kolam, kalau nggak salah ada 2 kolam ya guys ya. Nah, di sini guys, ini sangat megah ya guys, pemandangannya buat foto-foto, buat bikin video, bikin story di sini bagus ya guys ya. Oh ya, jadi buat kalian pengunjung, buat pengantar, jadi ini boleh ya guys ya, boleh masuk ke sini ya guys, karena ini
posisinya sudah di luar ya guys ya. Jadi di atas ini lantai paling dasar, nanti juga bisa naik ke atas ya guys. Jadi di atas bawah itu bisa kita gunakan fasilitas untuk umum ya guys ya. Jadi tidak perlu punya tiket ya guys untuk masuk ke daerah yang ada kolamnya ini ya guys. Jadi buat umum pengantar siapapun itu boleh ya guys. Buat siapapun yang nggak harus kita naik pesawat atau terbang ya guys ya untuk masuk ke ruang ini, itu pengunjung biasa dari luar juga boleh masuk ya guys, karena bebas ya guys ya, di sini bebas. Jadi kita bisa masuk saja tanpa punya tiket ya guys ya, atau tidak harus sebagai penumpang pesawat ya guys ya untuk memasuki atau menikmati ruangan yang ada di bawah dan di atas ini, karena ini posisinya sudah di luar ya guys ya. Ini memang di buat untuk umum ya guys ya, jadi ini bebas. Nah ini guys, kita sudah mau naik ke atas ya guys ya. Jadi di bandara ini juga sudah ada stasiun kereta ya guys ya, yang mau naik kereta bisa, yang mau pesan taksi juga ada ya guys, lengkap sekali ya guys ya. Jadi tidak usah khawatir buat kalian yang naik pesawat, misalnya tidak ada jemputan, tidak ada yang nganter, kalian tidak usah khawatir ya guys ya. Di sini sudah ada banyak sekali taksi yang siap mengantar kita ya guys, tinggal kita mempersiapkan mempersiapkan dana ya guys ya, dana untuk membayar ya guys ya. Nah guys, di sini kita sudah di lantai 2 ya guys ya, itu di bawah tadi, di depan penjemputan ya guys ya, dekat kolam. Ini kita mengarah ke lantai atas ya guys, ke lantai utama paling atas ke berangkatan ya guys. Nah ini guys, kalian bisa lihat di depan ada seseorang menari ya guys, menyuguhkan tarian ya guys. Ini mungkin untuk menghibur para yang datang atau yang mau berangkat gitu ya guys ya. Jadi di sini ada wanita menari di sana. Situ kita boleh untuk memberikan apresiasi ya guys ya, mungkin berupa uang, itu mungkin bebas ya guys ya, seberapapun, yang penting kita mengapresiasi ya guys, dan itu tidak mengharuskan kita ya guys, karena memang tidak wajib, tapi yang memang merasa pengen memberi silahkan ya guys ya. Nah ini guys, ini kita di sini juga sudah disuguhkan tempat-tempat orang berjualan itu ya guys ya. Ini banyak ya guys, bot-bot atau stand-stand jualan makanan, minuman. Nah ini guys, kebetulan saya memperhatikan ke luar ya guys ya, ada suatu pemandangan ya guys ya. Di sini kalian lihat banyak berjuta-juta kupu-kupu berterbangan ya guys ya. Nah ini saya sempat merekam banyak kupu-kupu berwarna kuning ya guys ya, itu kalian bisa perhatikan secara detail ya guys. Nah ini kita sudah sampai di bagian atas bandara ya guys, di tempat kedatangan ya guys ya. Di sini bukan kedatangan, ini tempat pengantar ya guys ya, tempat keberangkatan ya guys ya. Oke guys, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya guys ya. Buat kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya guys ya. Tanpa dukungan kalian, channel saya tidak akan berkembang ya guys ya. Makasih.